Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan lingkungan sekitarmu. Anak, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan terdiri atas lingkungan biotik dan juga lingkungan abiotik. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa mampu mengidentifikasi pengertian ekosistem. 2. Siswa mampu mengetahui jenis ekosistem. 3. Siswa mampu mengetahui komponen penyusun ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan timbal balik ini memberikan pengaruh di antara keduanya. Ekosistem terdapat di seluruh belahan bumi. Ekosistem terdiri dari yang pertama adalah ekosistem hutan. Yang kedua adalah ekosistem laut. Ekosistem yang ketiga adalah ekosistem padang rumput. Dan masih banyak lagi ekosistem lainnya yang dapat kita temui. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mengenal jenis-jenis ekosistem. Ekosistem ternyata tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, sekarang kita masuk ke bagian individu. Individu adalah makhluk hidup yang berdiri sendiri, secara fisiologis bersifat bebas dan tidak memiliki hubungan dengan sesamanya. Individu disebut juga sebagai satuan makhluk hidup tunggal. Misalnya, seorang manusia, seekor hewan, atau sebatang pohon. Nah, sekarang populasi. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup di suatu wilayah yang sama, dalam kurun waktu yang sama pula. Contoh dari populasi, misalnya pada suatu lahan terdapat 500 pohon jati, 100 ekor ayam, 50 ekor kupu-kupu, dan 10 ekor kambing. Sekarang yang ketiga adalah komunitas. Komunitas adalah seluruh populasi yang menempati daerah yang sama. Misalnya, dalam suatu komunitas kebun terdapat berbagai populasi. Misalnya, populasi tanaman padi, populasi belalang, populasi pohon jati, dan sebagainya. Nah, anak-anak, selanjutnya bahwa berdasarkan proses terbentuknya ekosistem dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan juga ekosistem buatan. Yang pertama adalah ekosistem alami. Ekosistem alami adalah jenis ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Contohnya sungai, laut, hutan. Dan yang kedua adalah ekosistem buatan. Jenis ekosistem yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Hal tersebut guna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya sawah, kolam, bendungan, dan sebagainya. Nah, sekarang apakah kalian tahu
Apa saja komponen penyusun ekosistem? Komponen penyusun ekosistem terdiri dari dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Pertama adalah komponen biotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem. Contohnya ada tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Contohnya suhu, air, udara, tanah, dan juga kelembapan. Oke anak-anak, tadi anak-anak telah mengetahui apa itu ekosistem, jenis ekosistem, dan komponen penyusun ekosistem. Jadi dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa adanya hubungan timbal balik di antara komponen-komponen dalam ekosistem dapat membuat kehidupan bisa berjalan dengan seharusnya. Begitu juga jika ada gangguan, maka kehidupan akan terganggu. Meskipun komponen biotik dan abiotik berbeda, tetapi mereka saling berhubungan satu sama lain. Contohnya antara lain air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk minum dan untuk proses pertumbuhan. Oke anak-anak, cukup sekian materi dari Ibu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi anak-anak ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye.